Waalaikumsalam. Ayo Yana, silahkan duduk. Gimana kabarnya Yana? Alhamdulillah baik, Bu. Akhir-akhir ini Ibu sering lihat kamu sering bolak-balik kantor ya? Ada kesibukan apa? Oh ini Bu, sebentar lagi kan ada acara pensi nih Bu. Kebetulan saya ketua panitianya Bu, jadi saya sering balik ruangan guru Bu. Oh begitu. Memang pensinya kapan? Tanggal 15 Januari Bu. Oh iya Bu, kira-kira ada apa ya Ibu perlu memanggil Liana ke sini? Oh Yana belum tahu ya maksud Ibu memanggil kamu ke sini. Belum Bu. Baiklah. Yana masih ingat minggu lalu kita ada ngadain psikotes. Oh iya Bu, masih ingat. Apakah saya sudah bisa melihat hasilnya sekarang Bu? Nah, maksud Ibu memanggil Yana ke sini, Ibu akan menyampaikan hasil dari psikotes kamu minggu lalu. Nah, namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Apa itu Bu? Ini Yana, maksud dan tujuan dari konseling ini itu bukan untuk membahas masalah yang tengah yang hadapi, tetapi konseling ini itu membahas hasil dari psikotes dan juga pembahasan ini penting agar kamu dapat memahami dengan jelas bagaimana gambaran bakat dan minatmu dengan pemahaman yang jelas dan memudahkan kamu dalam membuat pilihan jurusan dan prodi yang kamu inginkan di perguruan tinggi. Nah, agar pemahaman hasil psikotes ini dapat berjalan dengan lancar, ada yang perlu diperhatikan, yaitu dalam menyampaikan perasaan atau pemikiran kamu terkait dengan hasil psikotes ini, kamu tidak perlu khawatir dengan kerahasiaan pembicaraan, apalagi hasil dari tesmu. Nah, di sini saya berjanji untuk tidak menyebarluaskannya, dan yang terpenting kamu itu betul-betul dan secara terbuka dalam mengikuti konseling ini. Oh iya Bu, saya mengerti Bu. Nah baiklah, jadi Yana, ini adalah tampilan dari hasil psikotes Yana pada minggu lalu. Nah, pada psikogram ini ada beberapa angka dan grafik yang berwarna-warni yang menggambarkan kedudukan bakat dan minatmu. Nah, coba dilihat nih, ada beberapa angka dari kecerdasanmu. Rentangan IQ 120 sampai 133. Artinya apa ya Bu? Oke. Nah, ini artinya bahwa angka kecerdasanmu ada pada kisaran 120 sampai dengan 133. Maknanya kecerdasanmu adalah supervisor. Oh begitu Bu. Terus di bawahnya ada tes bakat diferensial. Maksudnya apa ya Bu? Oh, itu adalah profil dari bakat-bakatmu. Nah, coba perhatikan grafik itu, lalu bacakan pada Ibu. Iya Bu. Bakat verbal saya ada pada angka 85, bakat numeral 45, bakat skolastik 65, abstrak 45, mekanik 20, relasi ruang 80, kecepatan dan ketelitian klerikal 65. Lalu apa arti dari angka-angka tersebut Bu? Nah, begini ya, untuk menyimpulkan bagaimana status dari bakatmu, ada ketentuannya. Nah, apabila bakatmu ada pada rentang PP1 sampai dengan 49, artinya bakatmu rendah. PP50 sampai dengan 74, artinya bakatmu sedang. Dan PP di atas 75, artinya bakatmu tinggi atau kuat. Kalau begitu, bagaimana kesimpulan tentang bakatmu ini? Sepertinya saya kuat pada bakat verbal dan relasi ruang Bu. Untuk bakat skolastik dan kecepatan ketelitian klerikal tergolong sedang dan tergolong rendah Bu. Kemudian pada bakat numerikal, abstrak, dan mekanik, bagaimana Bu? Apakah benar-benar kesimpulan bakat saya Bu?
Iya, kesimpulan yang Yana sebutkan itu tadi sudah benar. Nah, Yana bakat verbal dan relasi ruangnya itu tinggi. Itu artinya bahwa Yana mempunyai kemampuan dasar yang tinggi dalam memahami atau menyelesaikan masalah-masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan masalah yang berkenaan dengan menyesuaikan mengamati gambar-gambar tiga dimensi. Nah, tetapi di sini Yana mempunyai bakat numerikal, abstrak, dan mekanik yang rendah. Itu artinya kemampuan dasar Yana dalam memahami atau menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan angka, mesin, angka, dan kata-kata itu rendah. Nah, lalu Yana mempunyai bakat sedang itu pada bakat skolastik dan kecepatan ketelitian klerikal. Nah, artinya adalah kemampuan Yana dalam memahami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas skolastik itu sedang, dan kecepatan dan ketelitian Yana dalam menyesuaikan tugas tulis menulis itu juga sedang. Oh begitu Bu. Lalu di bawahnya ada grafik minat jabatan. Maksudnya bagaimana Bu? Nah, itu maksudnya ialah grafik profil minat jabatan. Nah, coba nih perhatikan grafik profil minat jabatan Yana, lalu bacakan kepada Ibu. Baik Bu. Oh begitu Bu. Sepertinya minat jabat saya kuat di seni dan natural Bu. Lalu untuk minat pribadi sosial, verbal, manipulatif, dan komputatif tergolong sedang. Dan untuk minat mekanik, minat bisnis, dan minat sains tergolong rendah Bu. Bagaimana Bu? Apakah kesimpulan yang saya katakan sudah tepat Bu? Iya, kesimpulan yang Yana katakan itu sudah tepat. Nah, minat jabatan Yana ini tinggi di seni dan di natural. Artinya ialah minat Yana terhadap kegiatan pekerjaan yang dilakukan di alam terbuka dan kegiatan pekerjaan yang mencakup seni itu tinggi. Nah, namun minat mekanik, sains, bisnis, Yana itu rendah. Nah, artinya ialah Yana kurang menyukai kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan persenian, perniagaan, dan juga sains. Nah, dan untuk minat pribadi sosial, verbal, manipulatif, dan komputatif Yana itu tergolong sedang. Nah, artinya ialah minat Yana terhadap kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pelayanan, penggunaan kata-kata di dunia kerja, kegiatan pekerjaan yang menuntut syarat penggunaan tangan, dan kegiatan pekerjaan berhubungan dengan simbol dan konsep angka itu tergolong sedang. Oh begitu Bu. Lalu berdasarkan profil bakat dan minat saya, kira-kira saya cocok masuk jurusan apa ya Bu? Nah, begini ya, nah di bawah grafik ini, di bawah grafik minat jabatan ini ada tertera rekomendasi jurusan, yang mana rekomendasi jurusan tersebut didasarkan atas hasil tes intelijensi, bakat, dan minat Yana. Nah, coba perhatikan rekomendasi tersebut. Lalu bacakan kepada Ibu. Baik Bu. Di sini saya direkomendasikan untuk peringkat 1, itu saya masuk jurusan bahasa. Peringkat 2, saya masuk jurusan IPS, dan peringkat 3, saya masuk jurusan IPA. Bagaimana Bu? Apakah kesimpulan saya bacakan sudah benar? Baik Bu. Di sini saya direkomendasikan untuk peringkat 1, itu saya masuk jurusan bahasa. Peringkat 2, saya masuk jurusan IPS, dan peringkat 3, saya masuk jurusan IPA. Bagaimana Bu? Apakah yang saya sampaikan sudah benar? Nah, iya benar ya. Nah, pada peringkat 1, Yana itu direkomendasikan untuk masuk jurusan IPS karena persentase bakat bahasa Yana itu sebesar 65 dan minat bahasa itu sebesar 77,5. Nah, lalu peringkat kedua Yana itu direkomendasikan untuk jurusan IPS karena persentase bakat IPS itu sebesar 60 dan minat IPS itu sebesar 45. Nah, kemudian untuk peringkat ketiga, Yana direkomendasikan untuk masuk jurusan IPA karena mengingat persentase bakat sebesar 47,5 dan minat sebesar 48,33. Nah, jadi penentuan peringkat masuk jurusan itu didasarkan atas perbandingan persentase bakat dan minat jurusan IPA, IPS, dan juga bahasa. Oh begitu ya Bu.
Jadi saya peringkat 1 masuk bahasa. Wah, kebetulan sekali Bu. Karena dari dulu saya ingin masuk jurusan bahasa dan orang tua saya sangat mendukungnya Bu. Wah, bagus kalau begitu. Nah, jadi Yana bisa mengembangkan diri di jurusan bahasa nantinya. Iya betul Bu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Yana setelah kita melakukan konseling ini? Tentunya saya senang sekali Bu. Saya jadi tahu bakat dan minat saya. Lalu saya juga sudah tahu besok mau masuk jurusan apa. Terima kasih ya Bu. Saya akan memberitahukan hal ini kepada orang tua saya Bu. Oh, sama-sama Yana. Nah, karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 9.30 dan sesi konseling kita juga telah berakhir. Nah, jadi kita akhiri sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada psikotes lagi, ada latihan dari psikotes, Yana ikut saja biar tahu bagaimana bakat minat Yana dalam karir kedepannya. Oh iya Bu, sekarang sudah jam 9.30. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu, soalnya masih ada pelajaran matematika. Permisi ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Yana.